Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza, NIM 093 dari kelas TI 19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan server, desain jaringan data center. Jadi di sini ada internet, lalu di sini ada router, lalu masuk ke router kedua. Di sini sebelumnya ada firewall. Bila datanya aman tersaring lewat firewall, masuk ke switch. Di switch ini nanti dibagi dua, ada DNS server, web server. Jadi web server ini masuk lagi lewati switch ini, dibagi dua lagi, yaitu database server dan NAS. Dan sekarang saya akan menjelaskan satu persatunya tentang server-server tersebut. Dimulai dari DNS. Apa itu DNS? Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator (URL) dengan Internet Protocol Address atau IP address. Digunakan untuk mengakses internet, tapi Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang ingin dikunjungi dan memasukkan secara manual. Lalu fungsi DNS: 1. Meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Kelebihan DNS yaitu: 1. Lebih mudah untuk berinternet. 2. Lebih konsisten dalam penggunaan. 3. Lebih mudah dikonfigurasi. 4. Lebih aman. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu NAS. NAS adalah setiap perusahaan tidak dapat memberikan tingkat layanan yang diinginkan kepada pelanggan dengan layanan pelanggan yang buruk, kerugian penjualan, atau masalah kolaborasi tim, atau contoh yang terjadi jika informasi tidak tersedia. Jadi NAS itu penting untuk usaha-usaha kecil. Dalam setiap masalah ini berkontribusi terhadap rendahnya efisiensi dan potensi hilangnya pendapatan jika pelanggan harus menunggu hingga gangguan data diatasi. Sistem NAS adalah perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan dan memungkinkan penyimpanan maupun pengambilan data dari lokasi terpusat untuk pengguna jaringan dan klien heterogen yang sah. Sistem NAS fleksibel dan terukur, yang berarti saat Anda memerlukan penyimpanan tambahan, Anda dapat menambahkan ke perangkat yang Anda miliki. NAS layaknya seperti cloud pribadi di kantor. Lalu NAS cocok untuk UKM karena mudah dioperasikan. Seorang profesional TI berdedikasi hampir tidak diperlukan. Jadi semua layak hampir bisa memakai NAS ini. Yang kedua, lebih murah. Ketiga, memudahkan pencadangan data sehingga selalu dapat diakses saat diperlukan. Keempat, baik dalam memusatkan penyimpanan data dengan cara yang aman dan andal. Yang ketiga, database server. Database server adalah program komputer yang
menyediakan layanan data lainnya komputer atau program komputer seperti yang ditetapkan oleh model client server. Istilah ini juga merujuk kepada sebuah komputer yang didedikasikan untuk menjalankan program server database. Database sistem manajemen database yang sering menyediakan fungsi server dan beberapa DBMS, misalnya MySQL. Secara eksklusif bergantung pada model client server untuk akses data. Fungsi database server adalah semua data untuk organisasi dapat disimpan di satu lokasi. Database server menambahkan tingkat keamanan data. Database server menyediakan layanan database management service di mana data disusun dengan cara tertentu sehingga meningkatkan pencarian dan pengambilan data. Ini kelebihan MySQL antara lain portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem, contoh seperti Windows, Linux, Mac, dan lainnya. Lalu gratis, jadi bisa didownload oleh siapapun. MySQL didistribusikan secara open source. 3. Stabil dan tangguh, fleksibel dengan berbagai pemrograman. 4. Security yang baik dan mendukung transaksi. 5. Dukungan dari banyak komunitas dan perkembangan software yang cukup cepat. Dan MySQL bisa digolongkan mudah. Dan sebenarnya masih banyak lagi database server, sebenarnya Oracle, Firebird, dan lain-lain. Lalu saya akan menjelaskan tentang web server. Fungsi utama web server adalah misal HTTP atau HTTPS dari klien, atau kita kenal dengan web browser misalnya Chrome atau Firefox. Dia juga akan mengirimkan respon atas permintaan kepada klien dalam bentuk halaman web yang umumnya HTML. Web server memiliki peran dalam memproses berbagai data yang diminta oleh klien web browser. Kemudian ia memberikan hasil atau jawaban beberapa dokumen, video, foto, atau beragam bentuk berkas lainnya. Di sini ada jenis-jenis web server. Web server apa sih? Web server yang populer dan paling banyak digunakan kebanyakan orang yaitu jenis Apache. Pada awalnya Apache didesain karena mendukung penuh sistem operasi Unix. Selain cukup mudah dalam implementasinya, Apache juga memiliki beberapa program pendukung sehingga memberikan layanan yang lengkap seperti PHP, SSI, dan control access. Lalu ada web server Unix dan lain-lain. Dan itu adalah penjelasan berbagai